Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajul Munjiri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, baik. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia dalam setiap peradaban manusia. Bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga dapat berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Oke, berbicara tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ejaan Van, ejaan Sowandi, ejaan Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh banyak orang umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilihat dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempersalahkan tentang sebutan bahasa pemersatuan Indonesia. Kemudian, Muhammad Tabrani mengusulkan bahwa bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pekat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Oke, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680 membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya, diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku. Kemudian, menjadi bahasa negara yang berpuluh-puluh tahun berlangsung, dan kini, di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.